Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Di era adaptasi kebiasaan baru, pendidikan jarak jauh bukanlah hal yang asing bagi mahasiswa UT. Mahasiswa telah terbiasa memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung pendidikan, terutama teknologi daring. Di usia ke-36 tahun sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, Universitas Terbuka. Universitas Terbuka mampu beradaptasi di era kebiasaan baru. UT sebagai pionir pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh dituntut untuk bergerak lebih cepat dalam menghadapi perubahan yang ada. Dengan capaian jumlah mahasiswa sebanyak 300.000 lebih yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan luar negeri, UT terus berinovasi dalam mengembangkan kapasitas mahasiswa, mencetak lulusan agar berkarakter dan berdaya saing global dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna. UT terus berusaha menjadi perguruan tinggi terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh atau PJJ. UT memiliki nilai-nilai inti budaya organisasi yang merupakan pengarah tindakan seluruh pegawai UT dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap UT. Nilai-nilai tersebut dikenal dengan singkatan KIARA, yaitu kualitas, integritas, inovasi, aksesibilitas, relevansi, akuntabilitas. Nilai-nilai tersebut menjadi acuan dalam bekerja dan berperilaku. Saat ini, UT menyelenggarakan lebih dari 40 program studi jenjang sarjana, diploma, magister, serta program doktor ilmu manajemen atau DIM dan administrasi publik atau DAP di bawah 4 fakultas, yakni Fakultas Sains dan Teknologi, FST, Fakultas Ekonomi, FE, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FHISIP, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Station for all UT listeners, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan spesial kali ini adalah tutorial udara melalui radio untuk mata kuliah metode pengembangan kognitif PAUD 4101. Dengan topik kita hari ini adalah peran guru dalam membangun pengetahuan pada anak. Ditujukan untuk mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Dasar atau PG PAUD, dan kita akan membahasnya hari ini bersama Kaprodi PG PAUD Universitas Terbuka Dr. Mukti Amini SPD MPD. Dan bagi Anda UT listener serta mahasiswa dimanapun Anda berada, apabila Anda memiliki tanggapan ataupun pertanyaan, silahkan tulis tanggapan dan pertanyaan Anda di kolom komentar YouTube yang saat ini juga sedang live. Dan di studio sudah hadir Kaprodi PG PAUD Universitas Terbuka Dr. Mukti Amini SPD MPD atau akrab disapa dengan Ibu Ning. Iya. Selamat datang Ibu, terima kasih sudah hadir di studio UT Radio. Mbak Eva, lama nggak ketemu Mbak Eva? Lama sekali nggak ketemu, kangen juga saya sama Ibu. Dan hari ini kita ngobrolin mengenai peran guru dalam membangun pengetahuan pada anak, Bu Ning. Betul. Ya. Dan langsung saja mungkin Ibu bisa dijelaskan bagaimana seorang guru ini bisa membantu anak dalam membangun pengetahuan. Silahkan Ibu. Oke, ya. Sebetulnya guru itu perannya banyak banget sih ya, nggak cuma nggak bisa dihitung lah sebetulnya berapa. Tetapi dalam kesempatan ini karena terbatasnya waktu, kita hanya akan bahas 4 peran guru aja ya. Silakan. Paling tidak ada 4 peran utama. Yang pertama, guru sebagai model, ya, sebagai teladan. Yang kedua, guru itu sebagai teman bermain bagi anak. Dan yang ketiga, guru itu harus bisa jadi motivator, ya, macam Mario Teguh lah ya. Dan yang keempat, guru sebagai fasilitator. Oke. Kita akan bahas nanti. Fasilitator yang keempat. Ya.
Jadi hari ini kita akan bahas guru sebagai teladan, guru sebagai teman bermain anak, guru sebagai motivator, dan juga guru sebagai fasilitator. Betul. Bisa kita mulai dari yang pertama, Bu, guru sebagai teladan. Peran apa yang seharusnya dimiliki atau dicontohkan oleh seorang guru? Ya. Sebelum kita ke arah perannya, mungkin kita harus paham dulu ya bahwa anak-anak itu lagi masa imitasi, ya, masa meniru habis apa yang dia lihat itu dikopas habis oleh dia. Siapapun, tidak harus orang guru sih ya, bisa orang dewasa di sekitarnya, bisa juga teman sebayanya, dia memang sedang masa meniru. Dan apa yang ditiru ini kemudian ketika diulang-ulang itu kemudian namanya akan terjadi identifikasi. Jadi dia sudah mulai memasukkan ke dalam dirinya, menjadi kebiasaan lama-lama. Nah, inilah peran pentingnya guru untuk memberikan contoh tuh di situ gitu ya. Kalau kata-kata bijak itu saya pernah lihat di UNJ itu ya, di Fakultas FKIP itu dipasang gede-gede. 1 kali tindakan lebih berarti daripada 1000 kali ucapan. Ya, itu jadi memang sangat berarti, apalagi bagi anak-anak yang memang melihat contoh konkret dari sekitarnya gitu ya. Nah, ini juga sesuai dengan teori Piaget. Dulu kita pernah bahas ya, saya nggak tahu dengan Mbak Eva Pak atau Mbak Eka dulu. Piaget itu kan membagi bahwa ada masa-masa praoperasional, ada masa operasional konkret. Itu kan yang terjadi pada anak usia dini. Memang masih konkret, jadi dia tidak bisa artinya terlalu abstrak, sehingga memang ya butuh contoh langsung itu. Itu dasarnya kenapa kok guru menjadi begitu penting menjadi model bagi seorang anak usia dini, jauh lebih penting daripada model bagi orang dewasa, gitulah intinya. Karena orang dewasa kan sudah bisa lebih memilah ya, meskipun ada contoh yang buruk, oh ini nggak bagus untuk ditiru gitu. Itu ya urgensinya dulu. Oke, jadi guru sebagai teladan. Nah, contoh keseharian yang bisa dicontohkan oleh seorang guru atau orang-orang di sekitar si anak ini sebagai teladan dalam hal apa saja, Bu? Iya. Contoh yang paling gampang kalau dalam pembelajaran, misalnya untuk menugaskan anak-anak melakukan kegiatan apa ya? Ini yang nggak BDR, yang memang tatap muka. Memang kalau kira-kira pekerjaannya itu tidak membutuhkan tidak ada imajinasi anak, artinya memang harus mengikuti ini contoh guru, ya guru harus mencontohkan, tidak bisa sekedar menjelaskan. Apalagi kalau kayak orang dewasa kan silahkan baca halaman sekian, kerjakan sendiri ya. Kalau anak-anak meskipun dijelaskan pun kalau tidak ada contoh, oh seperti ini loh, itu biasanya kacau gitu ya pekerjaannya. Tetapi juga contoh ini jangan sampai kemudian mengebiri kreativitas anak. Betul. Ya biasanya juga kan kadang-kadang karena terlalu detailnya contoh, akhirnya anak-anaknya persis sama seperti dengan gurunya. Nah ini yang tidak bagus, nanti kita akan bahas tentang itu ya. Jangan sampai justru malah mematikan kreativitas anak. Sekedar semacam chilling aja buat anak gitu. Oh seperti ini contohnya. Itu yang pertama. Oke, bisa mengajarkan ritual-ritual kayak misalkan setiap bertemu dengan guru mengucap salam. Oh iya. Kemudian salim misalkan kayak gitu, atau mengucapkan terima kasih apabila ditolong teman atau guru atau orang tua. Itu juga bisa dijadikan contoh ya. Contoh bagaimana tidak menyela pembicaraan orang lain, contoh bagaimana bersikap pada yang lebih muda, contoh bagaimana bergaul ya sesama orang dewasa. Itu juga sangat dilihat ya oleh anak-anak kita. Makanya anak-anak itu kan paling gampang belajar dari sekitar. Kalau kita lihat sekarang ya ada anak-anak usia dini yang sudah pinter mengucapkan sumpah serapah. Dilihat dari mana ya? Dilihat dari contoh, meskipun contohnya mungkin tidak nyata ya, mungkin lewat tontonan atau apa gitu ya. Misalnya film apa yang kemudian dia ekspor lah ya, ekspor kata-kata kasar dari situ. Kalau dia tidak punya filter atau tidak ada yang mendampingi dia dalam tontonan itu, ya itu bahayanya. Nah ini guru menjadi contoh langsung bagaimana dia harus bersikap yang memang layak untuk diteladani. Ini kita berbeda dengan dunia barat ya Mbak Eva. Saya juga lihat ini yang barangkali mungkin ya, kita kan hidup di timur ya, kita secara nilai-nilainya ketimuran. Kalau di barat saya lihat guru PAUD itu ya dia bisa lebih istilahnya lebih bebas mengekspresikan dirinya. Ada yang pakai anting-anting sebelah, ada yang ditato gitu ya, ada yang ngajar pakai celana pendek ya. Dan mereka biasanya menanamkan saya dengan saya dengan pilihan saya karena saya sudah dewasa, tapi kamu tidak boleh begitu gitu ya. Ya mungkin ada anak yang bisa diajak berpikir seperti itu ya, mungkin di negara maju. Tapi kalau saya lihat, kalau untuk konteks Indonesia tampaknya sulit ya. Apalagi misalnya ada yang sampai maaf kalau di luar itu sampai misalnya punya anak hasil adopsi sementara mereka sendiri homo atau lesbi gitu kan. Itu kan agak repot menjelaskan ke anak-anak
Potret keluarga yang utuh itu seperti apa, kita agak bingung menjelaskan gitu ya. Bukan berarti gimana ya, belum bisa diterima saya rasa kalau untuk konteks kita gitu ya. Masing-masing punya nilai-nilai yang harus kita yakini. Nah, selain itu yang jadi masalah juga, masalah contoh ini adalah guru itu juga dilihat tidak hanya sepanjang dia ada di sekolah oleh anak-anak. Ya, jadi guru itu bagaimanapun karena dia contoh, dia harus menjaga sikapnya baik di dalam sekolah, di kelas maupun di luar sekolah gitu ya. Jangan sampai di sekolah kelihatan rapi, ketemu di mall atau di mana pakai celana pendek, pakai baju yang ini gitu ya, kurang sopan gitu ya. Itu biasanya anak-anak langsung hapus itu ya, contoh baiknya hilang, ganti dengan ternyata begitu Bu Guru gitu ya, ke ibu atau guru lain gitu ya, atau di kelas lemah lembut di luar ngomongnya ada sumpah serapah, dan itu sempat dilihat oleh anak ini bahayanya ketika tidak memberikan contoh yang selaras ya. Artinya memang kalau bicara keteladanan, guru ini harus jadi guru tidak hanya di sekolah saja, tapi juga di luar sekolah. Itulah kenapa guru menjadi guru juga sebuah pilihan hidup begitu ya Bu Ning ya. Ya, jadi tanggung jawab moralnya di sana sebagai guru ya, apalagi guru anak usia dini. Oke. Nah, sekolah-sekolah anak usia dini yang dulu sebelum kita memberlakukan BDR gitu, itu kan memang guru bertemu anak itu paling lama mungkin hanya 3 sampai 4 jam di sekolah. Porsi paling besar tetap ada di rumah. Haruskah guru ini punya komunikasi dengan orang tua? Artinya orang tua dan guru ini harus sejalan, searah, seirama gitu ya dalam proses pembentukan pengetahuan atau pembentukan karakter si anak ini. Sangat Mbak ya. Justru memang karena memang benar seperti kata Mbak Eva bilang, porsi terbesar anak itu kan di rumah. Betul. Jadi kan guru kan sekedar memberikan inspirasi-inspirasi atau awal-awal latihan yang kemudian selanjutnya harusnya kemudian diteruskan di rumah ya. Pembiasaan-pembiasaan baik itu kadang-kadang kalau memang tidak diteruskan di rumah mentah lagi ya. Banyak guru itu mengeluh kalau hari Senin atau libur panjang itu anak-anak seperti kalau kayak Pertamina itu dari nol lagi. Jadi apa yang sudah dibiasakan itu anak-anak jadi begini ya, susah diatur, nggak mau ngantri atau beberapa sikap yang bagus. Ya itu tadi PR pembiasaan di rumah itu tidak berlanjut gitu ya. Di sekolah sudah pintar maka sendiri di rumah masih disuapin ya. Di sekolah sudah bisa membereskan mainannya sendiri, di rumah berantakan dibiarkan orang tuanya. Akhirnya tidak terbentuk perilakunya. Ini makanya perlu komunikasi yang intens ya antara guru dengan orang tua. Apalagi saat ini challenging sekali karena memang anak-anak full di rumah gitu ya. Lalu bagaimana guru sebaiknya tetap memiliki peran dalam pembentukan pengetahuan si anak selama BDR ini? Betul. Ya. Memang BDR ini sebenarnya gimana ya? Kalau dilihat dari sisi ideal ya susah banget ya namanya BDR bagi seorang anak usia dini gitu ya, nggak kebayang kan mungkin bagi mereka akan seperti ini gitu ya. Tetapi ya dengan segala keterbatasan memang akhirnya yang paling mungkin bisa dilakukan ya komunikasi langsung lewat media gitu ya, entah dengan Zoom atau dengan apa. Artinya memang melihat gurunya itu perlu, melihat teman-temannya juga perlu. Jadi jangan sampai BDR itu kemudian terjebak menjadi pembebanan tugas terus gitu ya, apalagi cuma lewat WhatsApp, ini loh dokumen gitu ya misalnya, ini loh yang harus dikerjakan, ada sheetnya gini-gini. Nah, itu agak berat bagi anak-anak karena memang yang dibutuhkan itu sebetulnya kan memang tujuan semula TK itu kan sosialisasi ya, bagaimana mempersiapkan anak keluar dari lingkungan keluarga yang kecil itu ke lingkungannya lebih besar, bertemu dengan teman sebaya, bertemu dengan orang dewasa, kemudian nanti akan sampai dia siap masuk ke SD ke lingkungan yang lebih besar lagi, kan begitu tujuannya. Nah, karena memang tujuan utamanya sosialisasi ya tentu itu yang harus kita pikirkan dulu ya, kurikulum itu kan kemudian gitu ya, dalam pertemuan-pertemuan yang sifatnya virtual sekarang terpaksa gitu ya. Oke, baik. Itu guru sebagai teladan. Yang kedua adalah guru sebagai teman main. Nah, iya betul nih ya. Ini rada gimana ya? Di satu sisi seorang guru harus jadi teladan, di sisi lain harus jadi teman main yang sama asiknya. Saat si anak main dengan teman-temannya. Bagaimana Bu? Jadi kita perlu pahami dulu ya bahwa memang dunia anak itu kan dunia bermain ya. Bahkan kalau kita mau bilang prinsip pembelajaran di anak itu kan bermain sambil belajar. Bermainnya dalam porsi yang lebih besar, bisa 70-30 lah ya kalau untuk anak usia dini. Jadi memang semuanya harus dibungkus dalam konteks bermain itu. Lagunya aja kan udah ada tuh, taman yang paling indah gitu ya, hanya taman kami. Jadi memang
TK itu seperti taman gitu, taman bermain, memang untuk bermain anak-anak. Jangan sampai justru anak-anak itu merasa capek Tertekan, sekolah gitu, tertekan, ya nggak mau, habis kenapa banyak tugas gini-gini, gurunya galak dan sebagainya. Itu justru berbahaya sekali karena bisa memangkas keinginan anak untuk menuntut ilmu lebih jauh gitu kan. Nah ini tentu masa bermain inilah yang kemudian harus dimanfaatkan dengan baik oleh guru sebagai sarana pembelajaran. Makanya supaya bisa masuk sarana pembelajaran, guru harus bisa jadi teman bermain anak gitu. Oke, lalu caranya agar kebutuhan bermain anak ini terpenuhi Ya, oleh adanya guru? supaya bisa terpenuhi kebutuhan bermain, maka memang segala macam kegiatan pembelajaran itu harus dikemas sedemikian rupa bagaimana supaya fun. Ya. Itu having fun itu perlu banget supaya anak itu ingin lagi dan lagi gitu. Jadi nggak kapok lah, pokoknya nggak jerak untuk sekolah, rindu gitu. Misalnya ketemu Sabtu tuh udah nggak sabar. Aduh kapan Senin, segera Senin pengen ke sekolah lagi. Nah itu berarti gurunya udah berhasil gitu ya. Okay. Banyak cara sebetulnya ya, segala macam kegiatan yang memang bisa dikemas dengan enak ya, dengan bermain. Misalnya pelajaran kayak membaca, kan tidak harus benar-benar ketemu kertas dan pensil ya, bisa dengan lari estafet, bisa dengan main kucing dan tikus dan sebagainya. Banyak sekali cara yang bisa dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika waktu istirahat ya. Kalau untuk pembelajaran orang dewasa atau mungkin SD, SMP itu kan istirahat itu waktunya guru minum teh ya. Betul. Ke kantor minum teh, makan snack gitu ya. Guru TK nggak boleh. Oh gitu. Guru TK harus ikut ke lapangan, berbagi gitu ya. Ada yang di lapangan, ada yang mungkin yang di ruangan gitu ya. Melihat anak-anak, observasi dan sekaligus menggali pengetahuan sambil mengajak bercakap-cakap gitu. Atau mungkin jadi mediator kalau ada anak-anak yang berkelahi dan sebagainya. Jadi justru harus turun ke lapangan gitu. Oke, jadi guru harus betul-betul melihat anak-anak bermain, gitu ya. Kemudian juga guru juga harus bisa melerai kalau misalkan ada yang berkelahi dan lain sebagainya. Ya, tapi betul. saya pernah mendengar bahwa anak-anak TK atau anak-anak usia TK ini belum boleh diajarkan membaca. Ya, nanti kita akan bahas ini lebih detail ya Mbak tentang membaca ini. Jadi memang kalau tidak boleh bukan berarti tidak boleh saklek, tetapi sebetulnya kembali kepada caranya seperti apa yang digunakan untuk membaca itu gitu ya. Kalau memang stimulasinya itu alamiah gitu ya, artinya tidak memaksa anak gitu ya, itu bisa saja asal bukan yang sifatnya drill itu ya kemudian dihadapkan pada buku, besok belajar A, besok belajar B, atau kemudian yang sifatnya seperti itu ya, yang sangat skolastik dan kemudian itu dilaksanakan secara klasikal semuanya mendapatkan jatah. Nah itu yang salah gitu ya. Tetapi kalau stimulasi secara alamiah sesuai dengan kematangan atau kesiapan anak masing-masing sangat dibolehkan. Bahkan kalau teorinya Glendoman itu kan malah bukunya aja judulnya mengajarkan bayi Anda membaca. Dari bayi udah boleh diajarkan gitu ya. Tinggal cara mengajarkannya. Nah, bagi guru patokannya adalah jangan sampai pengajaran membaca ini pertama drill. Yang kedua tidak klasikal ya. Jadi memang harus sangat melihat kesiapan anak, minimal pengelompokan. Kalau tidak bisa individual, minimal pengelompokan apa yang perlu dilakukan stimulasinya gitu ya. Dan jangan terlalu terpaku pada paper and pencil ya. Jadi cari media-media lain yang sifatnya hands on learning gitu, yang memang bisa dipegang, bisa disentuh gitu ya. Itu lebih bagus bagi anak. Dan tentu melihat tingkat perkembangan anak gitu ya. Nah, ini kemudian tentu efeknya apa? Tugasnya bisa aja beda-beda. Ini pentingnya komunikasi dengan orang tua. Jadi kadang-kadang kan orang suka merasa adil itu harus sama. Padahal tidak seperti itu. Kalau guru yang memahami ilmu perkembangan kan dia nggak bisa kalau dikasih ini, dia terlalu rendah. Ini pentingnya komunikasi gitu ya. Jadi betapa memang stimulasi itu perlu, dan itu memang harus dengan bermain supaya supaya jangan sampai pengajaran membaca itu nanti akhirnya malah jadi bumerang bagi anak-anak, merasa ditekan harus bisa baca, akhirnya mungkin bisa baca tetapi secara perasaan itu nggak nyaman, jadinya tidak suka baca, tidak suka sekolah. Akibat maksimalnya itu bisa di beberapa riset itu dikatakan anak-anak SD yang kelas tinggi tapi ya, anak kelas 1, 2 mungkin dia masih masih meredam ininya, tidak kelihatan ya. Meletus itu di kelas tinggi 4, 5, 6 itu banyak kejadian school phobia karena pemaksaan membaca secara drilling di zaman TK-nya. Dosa guru TK-nya itu kalau seperti itu. Oke. Menarik Ibu, terima kasih penjelasannya.
Mohon izin untuk rehat dulu, Ibu, dan bagi Anda, UT listener serta saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, apabila Anda punya tanggapan dan juga pertanyaan untuk Ibu Ning ya mengenai topik kita kali ini, peran guru dalam membangun pengetahuan pada anak, silahkan tulis pertanyaan dan tanggapan Anda di kolom komentar YouTube yang saat ini sedang live. Saya Fatima Eva masih akan kembali menemani Anda, so stay tune di UT Radio, Open Education Station for All. Memasuki era revolusi industri 4.0, UT dituntut untuk terus melakukan inovasi agar dapat meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai cyber university. Berbagai upaya yang dilakukan UT untuk meningkatkan angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran merupakan tantangan sekaligus peluang dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM bangsa yang berkualitas. Hari ini, satu lagi tonggak sejarah perjalanan pendidikan kita pancangkan, khususnya di bidang pendidikan tinggi, yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, UT dengan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh telah menunjukkan karya nyata dalam pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua. Peran UT dalam mengukuhkan konektivitas bangsa di era siber inilah yang diangkat sebagai tema Diasnatalis UT ke-35 tahun ini. Dalam kiprahnya selama 35 tahun, UT telah menjelma menjadi sebuah PTJJ yang modern. Saat ini, seluruh layanan kegiatan inti layanan mahasiswa dapat dilakukan secara fully online, mulai dari registrasi hingga ujian. Saat ini, UT telah menawarkan 40 program studi jenjang sarjana, diploma, dan magister di bawah 4 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi atau FE, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik atau FISIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dan Fakultas Sains dan Teknologi FST. Selain itu, UT juga menyediakan program sertifikat berupa program mata kuliah mandiri atau PMKM, program Massive Open Online Courses atau MOOCs, program pendidikan berkelanjutan, serta program pelatihan instruksional, PJJ, dan kemampuan profesional. Sebagai PTN yang menerapkan sistem belajar jarak jauh, UT berupaya untuk memberikan layanan agar mahasiswa baru mempunyai kesiapan mengikuti proses belajar di UT yang berprinsip pada belajar mandiri. Sejak tahun 2018, selain memberikan orientasi studi mahasiswa baru atau OSMB, UT juga memberikan pendalaman materi kepada mahasiswa baru agar lebih siap menjadi pembelajar mandiri yang tangguh melalui kegiatan pelatihan keterampilan belajar mandiri atau PKBM yang merupakan bagian dari kegiatan edukasi keterampilan belajar mahasiswa atau EKBM. Berbagai inovasi dilakukan oleh UT untuk peningkatan layanan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terkini agar mampu menjangkau seluruh kalangan, dimanapun dan kapanpun tanpa kendala. Bahan ajar sebagai materi utama dalam pembelajaran disediakan, selain tercetak juga berbentuk digital. Bahan ajar digital ini bersifat interaktif dalam format EPUB serta dapat diunduh secara gratis dan digunakan secara offline oleh setiap mahasiswa UT. Open Education Station for All UT listeners, Anda masih bersama saya Fatima Eva dan juga Ibu Ning dalam tutorial udara melalui radio membahas topik kita hari ini, peran guru dalam membangun pengetahuan pada anak.
Di segmen 1 tadi Bu Ning sudah menjelaskan bahwa guru harus menjadi teladan dan guru harus menjadi teman main. Tapi dalam teman main juga kadang guru menjadi membacakan cerita kepada anak, dan banyak TK yang menggunakan metode membaca secara klasikal. Nah, sebetulnya apa metode secara klasikal ini? Apakah baik atau buruk? Kalau buruk, yang baiknya seperti apa? Silahkan Ibu Ning. Ya. Metode membaca itu banyak sekali ya Mbak Eva ya. Sebetulnya yang untuk klasikal juga ada ya, misalnya yang memang praktek langsung gitu ya, membaca sama-sama dalam arti sudah ada gambar dan angka gitu-gitu sih nggak masalah. Tetapi kalau yang sifatnya lebih kepada penugasan, nah itu yang harus individual. Artinya memang tingkat kesulitannya itu harus disesuaikan dengan tingkat kesiapan anak itu dalam membaca gitu ya. Nah, ini ada teori yang menarik tentang bagaimana kita perlu mengajarkan membaca pada anak usia dini ya. Sebetulnya teorinya agak lama, tahun 80-an, dari Brian Comborn, itu orang Australia. Dia mengatakan, dia melakukan pendekatan whole language namanya gitu ya. Ada 8 aspek yang dia kemukakan. Yang pertama itu immersion, ditenggelamin, dicelupkan ke dalam lingkungan yang penuh bahasa. Jadi segala macam lingkungan itu semuanya ada hurufnya. Misalnya kursi ya, dan tulisannya kursi, meja, lantai, lemari dan sebagainya. Dan itu kemudian kan langsung masuk ke saraf nggak sadar anak tuh masuk gitu ya, ingatan-ingatan seperti kayak iklan kan seperti itu kan, segala macam anak akan bisa baca odol, apalagi misalnya es krim, meskipun tulisannya iceriam dia bacanya es krim gitu ya. Itu karena immersion tadi ya, diserbu dengan berbagai macam tulisan itu. Nah, itu stimulasi yang pertama gitu ya. Dilanjutkan nanti kemudian dengan demonstration. Anak-anak diajak untuk melakukan langsung tadi ya, dengan berbagai pengalaman yang sifatnya bermain, bukan yang membosankan gitu ya. Nah, itu macam-macam sekali cara-caranya. Yang penting sebisa mungkin intinya adalah menghindari paper and pencil justru. Karena itu nanti kalau udah benar-benar siap baca baru gitu ya, paper and pencil. Nah, yang ketiga engagement. Jadi semacam kontrak perjanjian antara guru dengan anak gitu ya. Misalnya kan kita menyediakan 5 kegiatan. Dia sanggup, saya mau ambil 2 aja, yang mana gitu ya. Jadi ada kontrak di sana, saya pilih 2 di antara 5 itu, kegiatannya sama ini, dan saya sanggup menyelesaikan. Itu semacam kontrak antara guru sama anak. Jadi artinya apa? Keinginan itu muncul dari anak, bukan karena disuruh-suruh sama guru gitu ya. Memang ada kebebasan dari anak untuk memilih kegiatan yang dia suka. Yang keempat, harapan, expectation gitu ya. Jadi kan kita kalau dikasih harapan atau kita dipandang ya bahwa kita mampu, itu kan dia jadi lebih semangat ya. Anak-anak juga sama. Ketika dia dipandang oleh gurunya bahwa kamu pasti bisa kok, kamu mampu gitu, akan tumbuh rasa percaya dirinya sehingga dia akhirnya mampu. Itu juga berpengaruh terhadap pemerolehan bahasa. Yang kelima, hampir sama dengan expectation, kalau ini dari sisi tanggung jawabnya ya, bagaimana supaya anak-anak itu muncul tanggung jawabnya. Ini juga memang harus dari rasa expectation tadi. Kalau guru sudah memberikan harapan, anak-anak nanti akan muncul tanggung jawabnya sendiri. Oh, saya kemarin yang itu belum selesai Bu, boleh nggak saya selesaikan kerjaannya kemarin, dan seterusnya gitu ya. Atau Bu, saya kemarin mewarnainya kurang rapi, saya pengen ngulang. Kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Berarti itu sudah muncul keinginan untuk bekerja lebih sempurna gitu ya. Yang keenam, employment. Jadi memang bagaimanapun namanya anak-anak dalam masa istilahnya, kalau teorinya Herbert Spencer itu pelepasan energi, dia sangat aktif ya, memang harus banyak kegiatan. Jangan ceramah banyak tanya jawab terus gitu ya, bosen, apalagi ceramah murni gitu ya, seperti di pembelajaran dewasa. Harus penuh kegiatan gitu. Dan resikonya memang jadi kelas ribut pasti. Betul. Memang kalau guru yang mau aman sih ceramah aja terus adem gitu ya, anak-anak nggak pula gitu diem. Tapi kan tidak bisa kalau untuk anak usia dini. Jadi memang ya harus, resikonya harus banyak dengan kegiatan dan ada keributan di sana. Tapi kalau keributan yang positif, tidak jadi masalah gitu ya. Yang ketujuh, approximation. Jadi harus pandai menaksir, mengira-ira gitu ya. Kira-kira sampai batas mana ini anak tingkat kesulitannya harus dia dapatkan gitu ya. Jangan sampai tugasnya terlalu sulit, tugasnya terlalu mudah ya. Ini juga akan berpengaruh terhadap motivasi anak-anak ya dalam membaca gitu ya. Dan yang terakhir, respons. Ada feedback, ada umpan balik. Setiap ada tugas mestinya kemudian dikasih nilai ya. Jangan sampai udah berapa hari kemudian baru dibagi, ya udah nggak ada rasa ininya lagi gitu ya. Dikasih bintang, dikasih bintang, dikasih tanda-tanda tertentu yang membuat anak-anak itu nyaman dan suka gitu ya. Dan dia ingin lagi melakukan kegiatan itu. Lalu hubungannya dengan cara metode membaca dengan klasikal, berarti itu tidak tepat dilakukan untuk ke anak kecil. Ya,
secara umum klasikal itu ketika memang pelajarannya benar-benar dalam arti drilling tidak, tetapi ketika itu diartikan dalam arti tadi employment, banyak kegiatan secara klasikal, tapi kemudian ada unsur membacanya, boleh banget gitu ya, tergantung jelas kegiatannya sih. Artinya anak juga memang harus distimulus untuk banyak bergerak, karena saya pernah dengar juga pendapat yang mengatakan bahwa apabila kita banyak bergerak, kita tuh lebih banyak mengingat sebetulnya, betul ya? Betul, iya. Jadi memang sambil bergerak itulah kita kemudian semacam membuat coretan ya, menyambungkan sinap kalau anak-anak itu dengan melakukan sesuatu. Memang betul, gitu ya. Jadi makanya tantangan bagi guru adalah justru sambil melakukan itu. Ya kita aja kalau misalnya kehilangan barang kan kita kan suka rewind tuh. Iya, tadi betul. ngapain ya, kita lakukan lagi. Tadi aku kesini ketemu kan barangnya. Ya memang mengingat salah satunya dengan melakukan. Oke, baik. Nah, itu penjelasan mengenai guru menjadi teladan, yang kedua guru menjadi teman main, dan yang ketiga guru menjadi motivator. Yang tadi kita Bu Ning jadi seperti Mario Teguh. Bagaimana caranya, Bu? Agar guru bisa menjadi motivator yang baik gitu ya. Tidak sekelas sehebat Mario Teguh seperti itu barangkali ya, tetapi intinya ya tadi menjaga semangat anak-anak supaya mau untuk terus bersekolah gitu ya, untuk mau belajar dan belajar lagi, itu kan tidak mudah gitu ya. Betul. Mungkin ada saatnya ada anak-anak yang mungkin ada masalah di rumah, atau kucing kesayangannya mati gitu kan, terus kemudian ngambek nggak mau sekolah, atau mungkin lihat ayah ibunya berantem gitu ya. Yang seperti itu harus menjadi peran dari guru juga untuk memotivasi anak ya, supaya tetap terus semangat. Atau misalnya tugasnya terlalu sulit, kemudian dia ngambek gitu ya, nggak bisa melanjutkan. Nah itu banyak hal yang memang kemudian guru itu harus pandai memotivasi. Nah, motivasi sendiri macam-macam ya, nanti kita akan jelaskan secara detail, ada 3 macam, tetapi yang intinya adalah yang perlu kita perhatikan dalam masalah ini hampir sama seperti ketika teman bermain tadi, supaya anak-anak itu tidak cepat bosan, bagaimanapun kegiatan itu harus fun. Betul gitu ya. Nah, dan yang yang dipentingkan adalah guru terus mendampingi gitu ya. Oke, nah mengenai motivasi ini, apakah si anak harus terus-menerus diberikan motivasi gitu, atau bisa kadang-kadang saja melihat kondisi si anak? Ya, tentu namanya motivasi itu tentu tidak terus-menerus gitu ya. Paling tidak kita juga melihat jenisnya. Ada 3 jenis motivasi yang bisa kita berikan pada anak-anak, Mbak Eva. Ya, ada yang verbal, mungkin kita sudah sering dengar, ada yang non verbal, ada juga yang istilahnya pengkondisian lingkungan ya, supaya anak-anak siap belajar. Kita mungkin bahas satu-satu dulu ya supaya silakan nyaman. Kalau yang verbal misalnya langsung memuji. Gitu ya, memuji gitu ya. Kalau ada pekerjaannya selesai dipuji. Tetapi untuk pujian ini juga tentu ada syarat-syaratnya sendiri. Tidak boleh memuji terlalu umum. Misalnya, kamu cantik, kamu pintar gitu. Apanya gitu ya? Harus jelas yang dipuji itu apanya. Jadi konkret gitu ya. Tugasnya selesai ya, bagus gitu ya. Oh, tugasnya warnanya bagus nih, nggak ada yang keluar garis. Oke, gitu ya. Itu konkret. Aspeknya jelas gitu ya. Meskipun ya sebetulnya kita kan sering ya anak soleh, anak pintar gitu. Terlalu umum sebetulnya. Boleh begitu, tapi buat awalan kemudian dilanjutkan karena apanya itu perlu. Supaya anak tuh tahu aspek mana yang memang dia mendapatkan apresiasi gitu ya. Itu yang kalau memuji seperti itu. Dan syarat yang lain, memuji itu harus segera. Jangan sampai ini hasil pekerjaan sekarang memujinya besok gitu ya. Kamu kemarin bagus loh bikinnya. Yang mana gitu, udah nggak ini lagi, nggak ngefek gitu ya, udah nggak tertarik lagi, hilang timingnya udah gitu ya. Segera dan memang tulus dari hati. Ya, ini juga perlu. Ya karena kan kadang-kadang kalau, ya maaf aja ya, ibu-ibu kan suka gitu ya, saking repotnya sambil di dapur, Bu ini bagus nggak? Bagus, bisa biasa gitu ya. Ya, keren tuh. Anaknya suka, apa yang keren? Nggak tahu gitu ya, karena kitanya nyambi ke sana ke sini, nggak fokus. Itu juga anak-anak tahu kalau itu sekedar ucapan aja gitu ya. Jadi tidak datang dari hati. Ini juga perlu kita perhatikan gitu ya. Jadi memuji itu tadi harus konkret, jelas aspeknya, segera dan memang tulus datang dari hati gitu ya. Itu syarat-syarat memuji verbal. Yang verbal. Memuji verbal yang lain adalah dengan cara mendorong anak untuk menyelesaikan tugas. Ini kan sering juga terjadi ya, ketika anak-anak tidak bisa mengerjakan tugas terus, Bu nggak bisa. Nah ini juga guru perlu memberikan motivasi gitu ya. Ayo kamu bisa. Ini loh caranya begini yang pertama, dengan kalimat-kalimat yang kemudian anak-anak merasa oh saya bisa kok gitu ya, dibantu sedikit. Atau motivasi verbal juga misalnya adalah memacu anak untuk berpikir dan berpikir lagi dengan pertanyaan. Jadi nggak cukup memuji, tapi kemudian
oh ini kamu gambar masjid, pintunya yang mana, jendelanya yang mana gitu ya. Oh kok ini nggak ada jendelanya, terus kalau misalnya butuh matahari bagaimana caranya, terus digali gitu ya. Dia terus nanti kemudian kan langsung berpikir, oh begini. Kadang-kadang kita akan mendapatkan gambar yang apa ya, kita sendiri nggak nyangka bahwa sebetulnya idenya begitu gitu ya. Saya pernah ketemu si anak keluar gitu ya. Saya pernah lihat gambar anak itu hitam semua. Apa ini kayak erang doang. Tapi ternyata dia menjelaskan, mungkin barusan melihat gitu ya di lingkungan rumahnya. Kata dia itu pabrik apa yang kebakaran katanya. Jadinya tinggal hangus itu aja, asapnya saja. Jadi tinggal arangnya, sisa gedung bekas kebakarannya itu ya, betul gitu ya. Berarti dia sebetulnya kan observer yang baik gitu ya. Meskipun hasilnya seperti itu, tapi di balik itu kan ada sesuatu yang sudah dia amati dan dia tuangkan dalam bentuk gambar. Gitu. Betul, dan kalau kita nggak bertanya, kita nggak tahu itu apa. Kita pikir dia coret-coret biasa aja. Oke, itu melalui verbal, melalui non-verbal, Ibu? Nah, non-verbal juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, yang modalnya ada di badan kita, tentu dengan bahasa tubuh ya, dengan senyuman, dengan tanda jempol ya, dengan anggukan kepala ya, dengan dada gitu kan ya, sampai jumpa itu kan juga sebagian dari motivasi. Terus mengusap bahu gitu ya, itu kan ada risetnya sendiri tentang bagaimana pengaruh sentuhan dan pelukan terhadap emosi, tidak hanya emosi bahkan termasuk kognitif bagi manusia sepanjang usia malah sebetulnya. Betul. Gitu ya. Nah itu ternyata kan menimbulkan hormon-hormon yang bagus gitu ya, supaya orang itu mau kemudian istilahnya on the track lah, tidak terlalu jatuh gitu ya. Bahkan tidak perlu pakai ngomong pun, misalnya kita lagi curhat kan, kalau sesama perempuan yang dewasa aja begitu ya, lagi pengen nangis gitu kan, kita nggak ngerti mau ngomong apa, elus-elus punggungnya itu kan sudah terasa beda gitu ya. Dicuekin aja kan juga kan nggak nyaman gitu ya. Itu pasti. Ternyata juga ke anak-anak juga sangat berpengaruh gitu. Mungkin ada anak-anak yang dia tidak bisa mengungkapkan apa-apa, ya sudah, kita memang juga belum tahu masalahnya, mungkin sentuhan itu juga membantu gitu ya. Dan berusaha tanpa penilaian dulu gitu ya. Iya, betul, iya. Oke, itu verbal, non-verbal, dan yang terakhir pengkondisian. Masih ada dua lagi untuk masih ada dua lagi. Non-verbal yang lain yang seringkali juga dipakai oleh guru adalah token ya. Token tadi yang kata Mbak Eva dengan bintang, atau masang stiker di sininya. Iya, gitu ya. Anak-anak seneng banget itu dipamerin kan sampai ke rumah, oh dapat ini dari Bu Guru gitu ya. Ada juga yang menggunakan stick es krim, tadi pakai sistemnya pakai poin. Ya. Misalnya satu prestasi masukin ke stick es krim. Nanti kalau sudah 5 dapat apa, kalau sudah 10 dapat apa, itu juga boleh. Itu semuanya dalam definisi token. Bisa juga benar-benar memberikan hadiah ya. Tetapi ingat, untuk hadiah ini juga tentu ada syaratnya, sama seperti pujian ya. Hadiah itu yang pertama syaratnya tidak boleh di awal. Kalau di awal namanya nyogok. Ya, tidak boleh dijanjikan. Ya, dijanjikan di awal. Tidak boleh gitu, dijanjikan. Ya. Kalau bisa ini nanti dapat inilah, itu nggak boleh. Oh, nggak boleh ya, Bu? Saya pikir justru itu akan memotivasi anak. Kalau misalnya puasanya 30 hari ya, nanti dibeliin misalnya dibeliin PS5 misalkan kayak gitu. Kalau memang mau di awal itu biasanya dengan perjanjian. Perjanjian ya, artinya gini, kita memberikan beberapa alternatif. Kamu pengennya apa? Kalau misalnya ini hadiahnya apa? Artinya memang dengan ini ya, dengan berbincang-bincang itu sehingga dia juga termotivasi untuk mencapai. Artinya bukan dari kita supaya anak mau gitu loh. Jadi memang anaknya itu sendiri itu ingin mencapai memang dari dia. Oh aku ya, misalnya kayak anak saya gitu ya, aku pengen dibeliin treadmill gitu katanya gitu kan. Ya sudah, berarti nanti kalau sudah puasa 30 hari kamu memang perlu ya, sudah silakan gitu kan. Kemudian kita juga bisa mengevaluasi kira-kira keinginannya itu realistis apa enggak. Betul. Gitu kan. Mintanya misalnya laptop yang generasi sekian, sementara anak usia dini ya buat apa gitu, sambil kita memberikan masukan. Jadi boleh ketika memang dengan dialog dulu. Tetapi kalau memang muncul secara spontan dari orang dewasa itu jangan, karena itu kemudian seolah-olah menyogok. Motivasinya sangat rendah sebetulnya gitu ya. Hanya sekedar untuk mencapai tujuan itu, hadiah itu, kemudian setelah tidak dikasih hadiah hilang nanti kebiasaannya. Oke. Jadi memberikan hadiah itu boleh, tapi tentunya dengan catatan-catatan ya, seperti betul. Pujian tidak berlebihan, mungkin juga tidak memberi tahu si anak bahwa ini harganya mahal loh nak, jadi kamu harus rada hati-hati ya, ibu nih ngasih hadiahnya gini-gini, mungkin nggak gitu juga ya, betul, ya. Jadi malah akhirnya kemudian pas pecah dimarahin gitu ya, jadi malah yang senewan orang tuanya gitu ya, itu malah kemudian istilahnya mendegradasi
arti dari hadiah itu sendiri. Padahal anak-anak kan tidak pernah melihat harga. Betul, tidak tahu berapapun mereka. yang dia ini, kalau memang dia senang ya dia senang. Gitu. Iya, saya pernah lihat satu video yang anak kecil dikasih ibunya hadiah, hadiahnya padahal cuma klip yang untuk kertas, dan dia ngerasa bahwa wah ini hadiahnya bagus sekali. Biasa, gitu ya. Ini dia terlihat sangat senang, padahal kalau kita pikir itu hanya klip, mau diapain juga klip sama anak kecil gitu. Tapi karena itu hadiah dari ibunya, dia sangat appreciate. Artinya juga orang tua dan guru dalam hal ini juga harus bisa menstimulus anak agar bisa mengapresiasi hadiah seperti itu, betul, ya Bu. Ya. Oke. Baik. Nah, itu verbal, non verbal, dan ada pengkondisian lingkungan. Ya. Pengkondisian lingkungan ini artinya hampir sama sebetulnya seperti tadi ketika kita menciptakan kegiatan yang fun buat anak-anak. Artinya bahwa semua kegiatan itu memang harus kita sesuaikan dengan kemampuan si anak itu gitu ya. Tidak bisa kita samaratakan saja sehingga membuat anak-anak itu merasa tersiksa ketika belajar gitu ya. Dan tingkat kesulitannya juga harus kita perhatikan ya. Kalau kebetulan dulu saya risetnya S1 itu pernah tentang motivasi berprestasi ya, need achievement. Itu anak-anak yang punya motivasi berprestasi tinggi itu biasanya cenderung memilih tugas yang sedang saja. Karena dengan tingkat kesedangan itu dia yakin dia mampu. Tapi anak-anak tingkat prestasinya rendah, motivasi berprestasi rendah, biasanya justru milih yang sangat mudah atau sangat sulit. Kalau sangat mudah dia yakin bisa mencapai, kalau sangat sulit dia ada alasan untuk tidak melakukan. Alasan untuk nggak bisa, kan memang tugasnya sulit gitu. Jadi sebetulnya karena dia malas gitu ya. Nah ini maka guru juga harus bisa melihat secara individual kalau bisa, kalau nggak minimal kelompok. Kira-kira memang tugasnya itu ambil rata-rata tengah gitu ya, yang kira-kira memang mampu dilakukan oleh anak itu. Tidak terlalu sulit, tidak juga terlalu mudah. Ini memang tidak mudah ya, tetapi memang dengan guru setiap hari bertemu anak-anak, dia mau observasi, tentunya lama-lama kan bisa memilah ya, mana yang harus diberikan yang mudah banget gitu ya. Karena saya sering banget mengibaratkan ini seperti pohon mangga gitu ya. Pohon mangga aja matangnya nggak sama buahnya. Ada yang duluan gitu ya. Ada juga yang rame-rame di tengah bareng, ada juga nanti yang belakangan yang ini udah dipanen, udah di-download. Kalau sekarang bilangnya di-download, diunduh gitu ya. Yang ada lagi yang matang belakangan. Anak-anak pun seperti itu ya kurvanya. Jadi tidak bisa kita paksakan matang bareng gitu ya. Tapi toh pada akhirnya semuanya matang begitu ya pada waktunya masing-masing. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu. Mohon izin untuk rehat sejenak. UT listeners dan juga mahasiswa dimanapun Anda berada, saya akan putarkan lagu untuk Anda. So stay tune terus di UT Radio, Open Education Station for All. Foto Mas Wawi, ini dilihat dulu, bagus ini loh ya kan? Iya. Waduh Mbak Sri, aku seneng banget loh, seneng banget. Akhirnya aku kesampean Mbak Sri. Aku kuliah sambil nelayan. Wah, aku pengen cepet-cepet ke universitas terbuka. Sampean ini dibilangin dari dulu nggak pernah mau, mesti ngeyel. Iya Mbak, dia itu maunya cari ikan aja, cari duit. Makanya, nih Mas Santo, saya kasih tahu, universitas terbuka itu ada di mana-mana. Wah, universitas terbuka ada di mana-mana. Ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Wah, iya wes kalau gitu. Mas Toh, mau kemana Toh? Mau ke UT. Aku ditinggal ya. Tunggu. Hati-hati Mas Toh. Setiap hari selalu kuawali dengan yang aku mau. Bebas tapi bertanggung jawab, fleksibel tapi pasti. Hari-hariku dipenuhi dengan semangat untuk kuliah dan meraih profesi. Karena aku mampu mandiri, UT menempaku untuk mandiri. UT memberiku kesempatan belajar kapan dan di mana saja. Dan tentu saja bisa mengelola waktu untuk belajar dan bekerja. Hingga kini, aku mampu meraih profesiku. Menyenangkan, dan aku siap meraih prestasi yang terbaik. Gimana dengan kamu? Kemandirian ciri khas utama kami. Ya cuma UT yang bisa begini. Sejak universitas terbuka diresmikan,
Kami telah menjadikan teknologi komunikasi digital sebagai alat perkuliahan. Dengan peralatan yang canggih dan tentunya dukungan tenaga profesional, serta sarana prasarana yang sangat memadai untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran mahasiswa UT melalui berbagai modus pembelajaran berbasis teknologi dan diseminasi inovasi. Inovasi tiada henti terus kami lakukan untuk menjadi universitas yang network, digital, dan virtual. Telah menjadi pegangan bagi mahasiswa bahwa UT sangat mengikuti perkembangan zaman, bahkan menjadi pelopor kampus digital di Indonesia. Jangan ragu untuk Station for all UT listeners, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tutorial udara melalui siaran radio dengan topik kita kali ini peran guru dalam membangun pengetahuan pada anak bersama Kaprodi PG PAUD Universitas Terbuka Dr. Mukti Amini SPD MPD. Di segmen-segmen sebelumnya sudah dijelaskan bahwa guru itu harus menjadi teladan, kemudian guru juga harus jadi teman bermain. Guru juga harus jadi motivator, dan yang terakhir guru harus jadi fasilitator. Seperti apa itu, Bu? Ya, guru juga harus bisa jadi fasilitator meskipun ini tidak murni menjadi tanggung jawab guru tapi juga jadi tanggung jawab sekolah. Artinya guru memang harus menyediakan berbagai macam fasilitas yang diperlukan baik anak. Nah, fasilitas ini secara umum kita bisa pecah jadi dua ya, kita bagi dua. Ada fasilitas yang sifatnya fisik, ada yang non fisik ya. Kalau fasilitas fisik ini karena kaitannya tadi balik lagi ke yang nomor 2, anak-anak itu lagi masa bermain, jadi dia butuh banyak fasilitas, sarana prasarana untuk melakukan kegiatan bermainnya itu gitu ya. Kan kebayang ya, mungkin pernah dengar gitu ya, ada TK yang cuma di garasi aja gitu ya, nggak ada ayunannya, nggak ada jungkat-jungkatnya gitu ya. Ya kasihan ya, bener-bener dia terbatas sekali geraknya gitu ya. Memang bagaimanapun namanya syarat TK itu ya dia harus punya playground gitu ya, minimal apalah ya, tidak harus luas, tetapi ya kalau misalnya nggak punya sama sekali ya mungkin harus di-create bagaimana ruangan di dalam itu di-set seperti playground gitu ya. Ini kayak di mana ya, saya lihat di TK Istiqlal. Istiqlal itu kan nggak ada halaman, tapi ruangan-ruangan di dalam kelasnya itu kan besar-besar. Nah, di setting di situ ada papan luncur, ada mainan-mainan itu ya di dalam ruangan, karena kan semuanya kan lantai bawah begitu ya. Nah, mungkin seperti itu salah satu jalan tengahnya. Intinya semua sarana prasarana anak baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan itu harus terpenuhi dengan lengkap supaya anak-anak bisa berkembang dengan optimal. Nah, bagaimana kalau nggak lengkap? Ya memang kondisi idealnya lengkap ya. Tapi kalau tidak lengkap ya tentu gurunya yang harus kreatif bagaimana menciptakan atau membuat dari misalnya barang-barang bekas gitu ya, dikreasikan lagi misalnya untuk yang sederhana misalnya kayak balok itu kan kalau yang cuma yang coklat itu meskipun kayaknya sederhana tapi kan itu mahal kalau yang presisi. Sementara kalau tidak presisi itu nggak bisa dibangun bagus ke atas. Ujung-ujungnya itu loh, sama kayak keramik kan ada KW1, KW2 gitu ya. Nah, balok juga begitu. Kalau yang lokal itu sampai sekarang belum ada yang dapat izin untuk ekspor karena presisinya belum pas gitu ya. Nah, ini kan jadi PR besar. Ternyata urusan balok aja mahal gitu ya kalau kita harus impor. Nah, tapi ya karena memang tidak ada ya sudah, mungkin guru bisa bikin sendiri dari kayu gitu ya, meskipun presisinya nggak pas, meskipun nanti mungkin 5 susun ke atas udah goyang-goyang gitu ya karena nggak bagus gitu ya. Tapi ya paling nggak ada gitu ya. Bahkan kayak misalnya teorinya pun satu anak itu 50 balok minimal. Kan seharusnya supaya bisa berkembang imajinasinya mau bikin apa itu satu orang 50 yang tanpa warna, belum yang berwarna. Nah, ini kan tentu tidak bisa dipenuhi oleh semua TK, tetapi ya itu tadi kembali kepada kreativitas gurunya untuk menjadi fasilitator tadi, cari cara lain supaya anak-anak itu tetap bisa bermain gitu Saya punya ponakan yang dia tuh diminta gurunya untuk menyiapkan minyak karena sedang BDR ya sekarang, menyiapkan minyak, kemudian menyiapkan terigu, jumlahnya ada masing-masing, kemudian ketika dicampurkan itu jadi seperti play-doh. Iya betul, play-doh alami gitu ya. Ini juga diajarkan ke anak-anak, mereka biasanya exciting yang begitu-begitu ya, bagaimana membuat play-doh sendiri, ya bagaimana mencampur warna ya, dengan beras dicampur ini jadi apa, mereka sangat senang ya seperti itu ya. Belum lagi setelah itu dijadikan apa, itu kan kreasi anak-anak masing-masing, kita jadi bisa melihat gitu kan, anak-anak punya imajinasi seperti apa ya. Itu yang fisik, yang non fisik Ibu? Yang non fisik ini yang sifatnya fasilitas dalam arti misalnya kayak tadi pendampingan
guru harus mendampingi anak ketika istirahat tadi kan, tidak boleh malah ke kantor, ya dia harus ikut melihat anak-anak, sekaligus kemudian juga merangsang supaya bermainnya itu tidak sekedar bermain tapi ada nilainya di sana gitu ya, dengan bertanya jawab. Juga harus menjadi tempat curhat gitu ya. Bahkan sering-sering yang terjadi itu karena memang guru itu bisa mendekati anak dengan bagus, banyak kan yang kemudian lebih anak-anak itu lebih patuh sama gurunya daripada sama ibunya, sama mamahnya gitu ya. Sampai kemudian akhirnya orang tua itu suka nitip gitu ya, Bu guru bilangin ya biar mau makan sayur bayam gimana caranya gitu kan. Itu boleh aja ya, tidak apa-apa. Justru artinya di sana anak merasa nyaman dengan gurunya. Jangan sampai kemudian dia nggak mau sekolah, dia nggak mau datang ke TK karena dia nggak nyaman dengan bu guru itu. Habis bu guru itu kalau misalnya belum selesai nggak boleh istirahat misalnya kan, anak-anak kan jadi tertekan. Ini yang menjadi salah satu peran sebagai fasilitator, dan juga memberikan tadi contoh. Itu juga peran fasilitator. Kalau tidak kasih contoh ya anak-anak akan berantakan pekerjaannya. Oke. Saat sekolah belum jadi BDR seperti ini, mungkin saat anak-anak bermain guru bisa melihat gitu ya. Iya. Saya melihat ponakan saya karena masih TK dan harus BDR mau tidak mau saat ini, ada waktu yang diberikan guru untuk membiarkan anak ngobrol dengan anak-anak lain. Betul. Iya. Itu memang diharuskan ya, Bu? Ya, bukan diharuskan tapi jauh lebih bagus begitu, karena memang kan sebenarnya anak-anak itu kangen banget ketemu sama teman-temannya. Karena tadi ya kembali ke fungsi utama TK itu sosialisasi loh. Ya. Gitu. Jadi bagaimanapun yang dia kangen itu bukan belajarnya kadang-kadang, tapi bagaimana dia bertemu dengan teman-temannya. Anak SD pun masih begitu. Ya, anak saya juga masih kangen sama si ini si itu. Akhirnya kita bikinkan Zoom sendiri. Ya udah mereka ditinggal ngobrol. Jadi tidak terstruktur secara kegiatan gitu ya, supaya nanti merasa kok banyak kegiatan dari bu guru, tapi ya udah ngobrol saja gitu ya, dan ternyata mereka asik sendiri gitu ya. Oke, dan itu juga salah satu fasilitas non fisik dari guru, bisa dijadikan seperti itu ya. Betul. Bahkan salah satu teman saya di Australia mengatakan, ya ini karena mungkin negara maju ya, untuk TK yang lagi BDR ini, dia tinggalnya di Melbourne, itu satu hari itu mereka 3 kali Zoom. Saking kebutuhan untuk bertemu dengan temannya itu, sebentar-sebentar tapi 3 kali gitu. Jadi setengah jam, nanti setengah jam lagi gitu ya. Nah, tapi kalau di Indonesia ya mungkin kita ngitung ya biayanya, terus tidak semua daerah juga tercover dengan internet, jadi harus dipakai cara lain. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Ibu Ning, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Juga ada banyak sekali yang hadir menyimak. Kita sapa-sapa dulu ya Bu ya. Ada Maria Teresia dari UPBJJ UT Jakarta yang hadir. Kemudian juga ada Anissa Lendra hadir dan menyimak, terima kasih. Ada Fiesta Nifitri hadir dan menyimak. Ada Tri Martini dari UT Bengkulu menyimak dan hadir, terima kasih Bengkulu. Ada Muslihah Kosasih, ada dari Cakung Jakarta Timur, terima kasih. Dan juga ada Nurmiati, ada Maruba Pandiangan yang hadir dan menyimak, terima kasih. Ada Iis Sunarsih dari Ciracas, terima kasih Ciracas. Dan ada Lesti Kaslati Siregar yang sudah hadir, terima kasih UT listeners. Dan ada beberapa pertanyaan, mohon izin untuk ditanyakan kepada Ibu. Dari Maria Teresia yang pertama, Ibu Mukti Amini, perkenalkan nama saya Maria Magdalena Antonia, mahasiswa UT Jakarta. Pertanyaannya, apa peran guru dalam mengembangkan kognitif anak dan bagaimana membangun pengetahuan pada anak? Terima kasih. Ya, tadi ya yang diterangkan dari awal sampai akhir sebetulnya ya, peran guru dalam membangun kognitif anak ya intinya 4 tadi sebetulnya. Yang pertama menjadi teladan, model, yang kedua jadi teman bermain, yang ketiga jadi motivator, yang keempat jadi fasilitator. Itu fasilitator. Ya. Tapi di luar itu sebetulnya masih banyak Mbak Eva, cuman memang kita ringkas aja menjadi 4 gitu. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Muslihah Kosasih. Assalamualaikum, saya Muslihah, kader dari RT 02 RW 08. Tutor berarti ya, tutor PAUD. Oke. Oh, tidak ada pertanyaan dari Muslihah. Kemudian dari Tri Martini, bagaimana caranya biar lulus di Diklat Ibu Cantik? Mudah atau lolos atau susah? Mudah lolos atau susah lolos? Terima kasih Ibu Cantik atas jawabannya. Maksudnya gimana ya? Diklat untuk universitas terbuka mungkin ya? Kurang tahu. Mungkin apa diklat PLBG atau apa. Intinya gini, memang bagi guru-guru itu kan memang banyak ya diselenggarakan diklat oleh Direktorat PAUD ya. Mungkin ke sana arahnya gitu ya, atau oleh IGTKI gitu ya. Ya memang kalau namanya diklat itu kan dibutuhkan ekstra kesiapan ya. Kita kesiapan fisik juga, ya kesiapan mental juga. Memang
lebih dari kerja biasa. Jadi sebelum diklat memang sebaiknya kita mempersiapkan itu dulu. Paling enggak fisik sehat dulu gitu ya, karena pasti tugas-tugasnya itu jauh lebih banyak dari hari biasa. Itu yang pertama. Yang kedua ya fokus gitu ya. Salah satu gangguan sekarang itu dengan adanya virtual itu kita nggak fokus ya. Karena apa? Makanya sekarang ada ghosting kan, ghosting in campus ya. Mungkin jangan-jangan ghosting in diklat juga ada gitu ya. Dinyalain terus orangnya mandi, masak kemana-mana, nggak fokus. Kalau nggak fokus ya alamat itu nanti dia nggak dapat apa yang sebetulnya diharapkan adanya diklat itu gitu ya. Makanya sekarang kan banyak diklat-diklat yang kemudian syaratnya harus on camera ya. Kalau selama BDR ini ya supaya fokus maksudnya ya, jangan-jangan juga on kamera tapi dia kerja di laptop satunya juga ya itu nggak fokus juga, sama aja gitu. Jadi memang sangat butuh dari kitanya supaya bisa fokus. Memang dengan posisi kita yang duduk saja itu memang jadi lebih berat buat kita, cepet capek gitu ya. Lain dengan misalnya diklat yang fisik itu kan ada nyanyi-nyanyinya, ada istilahnya ada ice breaking dan sebagainya, kan kita lebih nyaman gitu ya. Belum ketemu teman lama apa dari berbagai Nusantara, ketemu kan senang gitu ya. Itu nuansa-nuansa yang tidak bisa kita temukan ketika kita menggunakan virtual. Tapi intinya keseriusan, ya insya Allah pasti lulus gitu. Oke, ini ada dari Tri Martini juga, Ibu Ning yang cantik dan Ibu Eva yang cantik dan tambah manis, cantik selalu, salam selamat, semangat ya, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Tri Martini. Sedikit kesimpulan mengenai apa yang kita bahas Ibu Ning mengenai peran guru dalam membangun pengetahuan pada anak, silakan. Artinya gini, anak itu kan sedang masa aktif-aktifnya bertumbuh dalam segala aspek, termasuk di sini aspek kognitif ya. Dia sedang mau membangun pengetahuannya itu menuju operasional yang formal, kalau teorinya PIASI. Nah, guru, salah satu orang dewasa yang ada di sekitar anak juga memiliki peran penting bagaimana supaya anak-anak ini bisa berkembang dalam membangun pengetahuannya. Nah, peran ini yang paling utama tentu tadi adalah menjadi model dulu. Ya, bagaimanapun menjadi model itu akan sangat dilihat langsung oleh anak-anak. Yang kedua, dia juga bisa menjadi teman bermain yang asik bagi anak-anak, ngikutin gitu ya. Bukan kalau lihat guru itu jangan bawaannya, hawaannya mau dikasih tugas gitu ya, tapi dia teman main aku gitu ya. Meskipun tetap ada rasa hormat. Nah, itu perlu. Dan yang ketiga menjadi motivator sehingga anak-anak itu nyaman lah kalau misalnya dia tidak bisa atau dia merasa menyerah gitu ya, atau lagi sedih, itu ada yang menguatkan selain orang tuanya. Dan yang ketiga, guru juga yang terakhir, guru juga harus bisa menjadi fasilitator ya, baik yang sifatnya fisik, yang sarana prasarana langsung, maupun fasilitator dalam arti yang non fisik tadi ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ning sudah hadir di studio menjelaskan banyak hal sekali kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan bermanfaat ya Ibu Ning. Amin. Sehat selalu Ibu Ning dan jangan kapok-kapok untuk selalu datang ke UT Radio ya Bu. Bahas mengenai berbagai topik yang pastinya sangat menarik untuk dibahas. Iya. Itulah tadi UT Listeners dan saudara mahasiswa perbincangan kita mengenai topik kita kali ini, peran guru dalam membangun pengetahuan pada anak untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Dasar ataupun PG PAUD bersama Kaprodi PG PAUD Universitas Terbuka Dr. Mukti Abini SPD MPD. Saya Fatima Eva masih akan menemani Anda, so tetap di UT Radio, Open Education Station for All.